Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita dari Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin Cilendek, Kyai Haji A.T. Mushadiq Baharum. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning Salofa, Kyai Haji Busrul Karim, Kyai Haji Acep Salahuddin, Kyai Haji Ismail Salim, Kyai Haji Iif Miftahul Fauz, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning Salofa, serta staf pengajar Jami'i Asatidzah Hadza Ma'had. Tak lupa santriwan santriwati Pondok Pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami bisa bersilaturahmi kembali yang kedua kalinya dalam rangka sharing. Intinya bukan maksud kami menggurui, tapi intinya tabarruk kepada muassis Hadza Ma'had, guru kami yaitu Kyai Haji Saifuddin Zuhri Al-Maghfurlah. Amin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kaji 3 bait, mulai dari wadhkurhu 3 bait. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lugot kita sekaliguskan 3 bait. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur sareng kedah nuturkeun anjeun hu kana itu musnad ilaih lil asli karena asal wal ihtiyati sareng karena hati-hati gobawatin sareng karena ngareken bodoh idohin sareng karena ngajelaskeun inbisatin sareng karena manjangkeun cariosan taladzuzin sareng karena ngalap enak tabarrukin sareng karena ngalap barokah i'dhamin sareng karena ngagungkeun ihanatin sareng karena ngahinakeun tasyawuqin sareng karena rindu nidhamin sareng karena darurat nazam ta'abbud
ta'abbudin sareng karena maksud ibadah. Ta'ajjubin sareng karena takjub. Tahwilin sareng karena nyingsieun. Takririn sareng karena netepkeun. Au ishadin atanapi ngadamel persaksian. Au tasjilin atanapi nyatetkeun. Mangga sareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah, amma ba'du. Keluarga besar Pondok Pesantren Baitul Hikmah Huruf Kuning yang kami hormati, adik-adik sekalian, santriwan santriwati yang saya cintai. Berkat dan kudrat irodat Allah, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dalam rangka go to pesantren, pergi ke pesantren. Pertama di Huruf Kuning, yang kedua kemarin di Miftahul Huda Manonjaya, yang ketiga di Pondok Pesantren Cipasung. Seharusnya sekarang itu di Pondok Pesantren Paujan Garut, karena ada undangan putranya Ustadzah Neng Nurla, saya suka nyebut Neng Nurla, dan Kiai Haji undang mau nikah hari ini. Saya kesini sekalian undangan. Kita doakan semoga kedua mempelai diberkahkan oleh Allah, amin. Dijadikan para mujahid dan mujahidah Ustadz Fahmi dan Neng Naya ya. Semoga diberkahkan oleh Allah menjadi generasi pesantren yang baik, amin. Menjadi qurra ta'ayun ya, amin. Selanjutnya dalam rangka sama-sama menghafal dengan saya di sini dulu tahun 80 sampai 81 terus ke Cipasung, dari Cipasung terus ke Robitoh. Jadi di sini kurang lebih 1 tahun ngaji 3 kitab 1 tahun, Sorob, Jurumiyah beserta Alpiyah. Kan saya ngajinya sendiri, saya yang baca, Kiai Haji Seponir Juri mendengarkan, apabila saya salah berhenti ngajinya gitu, karena mungkin saya anak guru gitu, tidak dikepret saya, alhamdulillah ya. Itu pengalaman saya tahun 80 di sini. Udah lahir tahun 80. Saya udah mondok di sini tahun 80 ya. Jadi sekarang tahun berapa? Berarti udah berapa tahun? 42 tahun. Dan saya ingat bagaimana metode ngajar Kiai Haji Seponir Juri. Setiap membaca pasti ditanya segatnya, pasti ditarkib dulu. Saya juga mengenang kepada beliau. Pertama wadkur, ada wawu atap tuh. Apa wawu atap, apa wawu istinab, apa wawu kosam. Wawu apa?
Atap, dimanakan? Diatapkannya kemana? Kepada yuhdapu, mengatapkan fiil kepada fiil. La mahalaha minal i'rob, tidak ada mahalnya kalau mengatapkan fiil kepada fiil. Pertama. Yang kedua, udkur, isim fiil harap itu. Fiil apa? Sulasi rubai, mujarrad majid, bab, coba tasrif, dakaroyad, dikron, dakaroyad kuru dikron wadaka madkur, udkur, sudah, udkur ya, udkur, fa'ilnya apa? Bagaimana alfiahnya? Wa min dhamiri rafin mayastatiru tab'u wa fitnatan itasfuru. Sudah. Udkur itu wal fa'ilu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta di sana bukan artinya ta'yin. Kalau nanti dalam bait berikutnya akan dibahas. Tapi artinya muhotob goer muayyan wa kaunuhu mu'arab bimudmar in asabil maqami binawi nuri wa aslu fil muhotobi ta'yin wa tasbut itu nanti dibahas setelah bab ini. Wal aslu fil muhotobi at-ta'yin ta'yinun, asalnya muhotob itu tentu kamu sorangan, tetapi di dalam bait ini kamu itu bukan kamu sendiri, kamu sekalian. Wadkur kudu ngomongkeun kamu sekalian, mata lamun dina bahasa Inggris mah kamu seorang you, kamu dua orang you, kamu banyak juga you. Jadi kalau di dalam bahasa Arab kamu laki-laki seorang, kamu laki-laki duaan berbeda. Jadi dalam muhatab itu ada muhatab umum, disebut muhatab goer muayyan. Wadkur sama dengan i'lam kudu kanyaokeun ku anjeun sakabeh santri, maksudnya ini kamu itu kamu banyak itu. Wadkur kudu naon, wadkur teh yang kudu naon? Nuturkeun. Kudu nyarewaskeun anjeun, maksudna kudu nyebutkeun anjeun hu kana musnad ilaih. Jadi musnad ilaih itu ada musnad ilaih yang dibuang, alasannya ada nuktahnya, rahasianya ada 9. Sudah di dalam yuhdapu, sama-sama yuhdapu. Yuhdapu lil ilmi wal itibari mustaqimin wasihatil inkari satin wanikin mursatin ilari wa aksihi wa nabin istimari abada tariqat usufi Sudah. Mengapa musnad ilaih harus diadakan? Alasannya ada 17. Ada berapa? 17. Yang pertama di dalam bait pertama lil asli apa? Lil asli. Apa segatnya asli? Masal. Apa fi'il madinya? Asal. Fi'il bina mahmud bab kedua asolaya silu as. Sudah sampai aslan aja ya. Jadi karena asal. Pertama karena asal. Asalnya musnad ilaih diadakan. Asalnya musnad ilaih ada. Kalau ada berarti tidak dibuang.
musnad ilaih diadakan. Mengapa musnad ilaih diadakan? Karena asal. Asal itu musnad ilaih itu mubtada. Mubtada itu mubtadaun jaidun wa adirun in qulta jaidun adirun maniqtada. Jadi asal atau subjek. Karena subjek, karena mahkum alaih harus disebut. Kalau tidak disebut, apa yang dihukuminya, apa pokok kalimahnya. Yang disebut mubtada itu adalah ismun fi awalil jumlah. Apa? Ismun fi awalil jumlah. Setiap isim di awal jumlah namanya mubtada. Mubtada itu asal, karena asal harus disebut. Karena mahkum alaih. Karena mahkum alaih, karena asal harus disebut. Contoh dalam Al-Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Mana musnad ilaih? Alhamdulillah. Mana musnad? Wallahu dzul fadlil adim. Apa? Wallahu dzul fadlil adim. Mana musnad ilaih? Allahu. Mana musnad? Dzul fadlil. Jadi musnad ilaih harus disebut apa? Harus disebut. Mengapa harus disebut? Karena asal itu karena mubtada. Mubtada itu isim di awal kalimat. Dan mubtada itu merupakan mahkum alaih. Sudah cukup segitulah yang kedua apa? Wahtiyatin. Apa? Wahtiyatin. Apa segatnya ihtiyat? Sulasi rubai. Mujarrad majid. Bab berapa? Warna sani bab bina ajwab. Bina ajwab. Ajwab apa? Coba tasrif. Sudah. Ihtato yahtatu ihtiyaton. Sudah. Ihtiyaton itu artinya hati-hati. Karena hati-hati, musnad ilaih harus disebut hati-hati aja. Contohnya misalnya ada teman pencuri atau ada teman kaslan ngedul, disebut orang baik. Temanmu itu orang baik misalnya, padahal sebenarnya bukan orang baik. Karena supaya tidak salah pengertian, hati-hati kita, musnad ilaih harus disebut. Contohnya sohibuka sok. Sohibuka. Sarikun. Sarikun. Hoinun. Hoinun. Gossanun. Gossanun. Temanmu itu adalah pencuri. Temanmu itu adalah ngedul. Temanmu itu adalah pengkhianat. Sohibuka sarikun. Apa? Sohibuka sarikun. Bukan orang baik. Temanmu itu adalah pencuri. Jadi disebut itu karena ihtiyat. Apa? Karena ihtiyat. Apa ihtiyat itu? Hati-hati. Contohnya sohibuka sarikun. Gossanun. Gossanun. Hoinun. Hoinun. Jadi yang pertama apa tadi? Lil asli. Apa? Lil asli. Karena asal. Kedua artinya hati-hati. Ketiga gobawatun. Gobawatun. Apa segatna gobawa? Apa kata dasarnya? Gobia. Apa? Gobia. Sok tasrif. Gobia ya gobatun. Sudah. Gobawatan. Apa? Gobawatan. Jadi gobia. Apa? Gobia. Gobia itu artinya
bodoh apa? Bodoh. Karena akan berbicara dengan orang gobi atau akan berbicara dengan gobawah, musnad ilaihat itu harus disebut. Karena berbicara dengan orang yang bodoh, naon deui belegug, naon deui beloon, tolol tah, naon deui ciblok, geus. Tah, karena akan berbicara dengan orang tolol, orang belegug, harus disebut musnad ilaih. Contohnya kita itu ada orang karena tidak tahu, mereka tidak iman, tidak Islam, tidak ihsan, menyembah kepada berhala, menyembah kepada patekong. Apa bahasa Arabnya patekong? Sonamun, jamannya apa? Asnamun, berhala. Ada orang yang menyembah kepada berhala, bodoh tidak? As-sonamu sok. As-sonamu la yadurru wala yanfa'u. Berhala tidak akan memberi madarat, tidak akan memberi manfaat. Mana musnad ilaih? Mana musnad? Wala yanfa'u. Pertama apa? Karena. Kedua. Tiga. Apa? Gobawatun. Apa? Satu apa? Dua. Tiga. Yang keempat idohin. Apa? Idohin. Apa segatnya idoh? Sulasi rubai. Mujarad majid. Warna. Bab. Bina. Ajwab. Apa? Coba tasrif. Audoha ya. Sok sekali lagi. Sudah. Idohan. Idohan itu artinya menjelaskan apa? Menjelaskan. Misalnya di dalam Alfiyah wahad puma yu'lamu jaijun kama takulu jaidun badama indakuma wapi jawabi kaifa jaidun kuldani fajaidun istugniya anu ikurin. Misalnya kaifa jaidun dani pun, bagaimana keadaan Jaid, dani pun. Apa dani pun itu? Cukup dengan dani pun. Apa? Dani pun. Tah, kalau di dalam idoh untuk menjelaskan tidak boleh dibuang. Jaidun dani pun. Apa? Jaidun dani pun. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Indi. Indi. Tak, kalau dibuang indi. Mana Muhammad? Indi dekat saya. Kalau untuk menjelaskan tidak boleh dibuang musnad ilaihnya, karena tujuannya maksudnya idoh menjelaskan. Muhammadun indi. Apa? Muhammadun indi. Aina Muhammadun. Muhammadun indi. Mana musnad ilaih? Muhammadun. Mana musnad? Indi. Mengapa tidak dibuang? Lil idoh. Apa? Lil idoh. Sudah berapa? 4. Yang kelima inbisat. Apa? Inbisat. Sulasi rubai. Sulasi. Mujarad majid. Majid. Warna. Sani. Bab. Sohi guer sohi. Sohi. Sok tasrif. Sudah inbisat.
lawannya inbisat itu didnya adalah doiki pursotin apa? Doiki pursotin. Kalau doiki pursotin waktunya sempit, kalau inbisat itu waktunya panjang. Karena waktunya panjang, karena waktunya laluasa, karena waktunya cukup, musnad ilaih harus disebut. Contohnya di dalam Al-Quran surat apa Jang? Surat Toha ayat berapa, lupa lagi ayatnya. 18. Ayat 18 Allah menanyakan kepada Nabi Musa, matilka biyaminika sok. Matilka biyaminika. Hiya asoya. Hiya asoya. Mana musnad ilaih? Mana musnad ilaih? Seharusnya apa? Asoya apa? Asoya. Tapi dibaca hiya asoya. Mana musnad ilaih? Disebut tidak? Disebut. Mengapa disebut? Inbisat apa? Inbisat. Waktunya panjang apa? Waktunya panjang. Waktunya laluasa. Waktunya leluasa. Sok Jang simpulkan Jam dalam 5 bait ini. Yang bait pertama simpulkan dulu. Kesimpulan dari bait yang pertama, terkait menuturkan musnad ilaih. Alasan atau tujuan nuktah rahasia ya. Kenapa musnad ilaih harus dituturkan? Nah, kalau semuanya ada berapa sampai akhir? 17. Yang sudah barusan berapa? 5. Yang pertama 15. Contohnya mana musnad ilaihnya? Nah, alasan musnad ilaih dituturkan di situ, disebutkan di situ karena memang musnad ilaih itu adalah asal. Yang kedua apa? Lil. Nah, karena hati. Contohnya alasan musnad ilaih dituturkan di situ karena apa? Nah, karena hati-hati, kalau tidak dituturkan si mukhatabnya itu kemungkinan tidak faham, tidak mengerti. Kenapa? Karena lemah pemahamannya, sehingga dituturkan hati-hati gitu. Takut dia itu tidak faham, akhirnya dituturkan hati-hati. Yang ketiga, gobawa artinya menganggap kepada siapa? Contohnya mana musnad ilaihnya? Alasan di situ menuturkan kata as-sonam karena menganggap bodoh kepada siapa? Khotob. Yang keempat apa? Idhah artinya menjelaskan. Contohnya kaifa zaidun, aina zaidun. Kalau dibuang jawabnya biasanya apa? Danifun. Tapi di sini dijelaskan, dituturkan, disebutkan. Alasan menuturkannya adalah untuk lebih menjelaskan lagi. Sebenarnya walaupun tidak disebutkan, sudah jelas. Untuk menambah kejelasan disebutkan. Nah, yang kelima apa? Artinya untuk memperpanjang perkataan. Itu contohnya apa? Nah, yang menjadi contoh mana? Musnad ilaihnya mana? Menuturkan kata hiya, tujuannya apa? Untuk memperpanjang perkataan. Walaupun asoya doang cukup, tapi supaya lebih panjang ditambah dengan hiya, dituturkan musnad ilaihnya.
Cukup lah. Alhamdulillah untuk pembahasan 3 bait pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Terutama mempraktekkan dalam Al-Qur'an ya, Al-Qur'an dan hadis itu. Terakhir sebelum kita tutup, kita baca baitnya terakhiran. Nah, silakan. Lagam di terakhiran itu mengingatkan saya ketika ya di Tawang dulu, karena Tawang juga dari Haur gitu. Kalau ada lagam itu yang ingat itu liwat ngebul gitu, udah wadi uih gitu. Udah cukup Bapak. Kita akhiri dengan bacaan kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.